Biar nggak penasaran, kita lihat dulu bumper berikut ini. Yuk. Lampunya bisa dipadamkan. Lampu. Dahulu aku musafir lara mencari hentian, tak kunjung tiba, dan kini aku bersamamu Kelly. Semua impianku jadi nyata demimu Kelly. Ku tetap setia membantu sesama bahagia sepertiku. Untukmu Kelly, ku sematkan janji setiaku. Untukmu Kelly, ku sematkan bakti suciku, agar kau gagah di persada dunia. Dan kini aku bersamamu Kelly, semua impianku jadi nyata demimu Kelly. Ku tetap setia membantu sesama bahagia sepertiku. Untukmu Kelly, ku sematkan janji setiaku. Untukmu Kelly, ku sematkan bakti suciku, agar kau gagah di persada dunia. Ku terus berusaha, ku tetap berdoa. Oh, 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 oh Kelly, kau lambang sejahtera. Untukmu Kelly, Kelly, ku sematkan janji setiaku. Untukmu Kelly, Kelly, ku sematkan bakti suciku, agar kau gagah di persada dunia. Untukmu Kelly, untukmu Kelly. Oke Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri semuanya dengan tepukan yang gemuruh dan kita sambut Presiden Direktur Kelly Indonesia Bapak Dato Dr. Haji Muhammad Raji Saleh. Mana tepukan yang gemuruh?
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses buat anda-anda yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah. Lebih dulu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana kesetiaan dan kehadiran khususnya pemimpin-pemimpin besar kita Keling. Gimana ya? Jauh dikit lah. Saya Miguel bilang bicara sampai pagi ya Miguel ya. Ya. Kerana ini hari momen yang paling istimewa dan paling penting, ya. Jadi saya mau bicara, dia intinya simple. Kalau saya bicara panjang, speaker selepas saya dia akan bicara pendek. Kalau saya bicara pendek, dia akan bicara panjang. Jadi tergantung pada anda. Kalau anda mau dengar saya bicara panjang, saya akan bicara panjang pada hari ini. Alhamdulillah, ya, barisan Royal Crown Ambassador yang ada di belakang kita itu, kita ada kelihatannya Pak Santoso, Pak Hendrikianto, Pak Kelvin, dan juga kita punya speaker kita Pak Haji Irwansyah, Royal kita, Senior Crown Ambassador, Grandmaster, dah banyak sangat ya, Master, Elite Warrior, ya. Semua sekali lah. Tapi pada saya yang paling penting sekali, yang paling istimewa sekali adalah VIP itu adalah anda-anda yang hadir pada hari ini. Ya. Juga sahabat saya Tan Sri Nordin Kardi. Tan Sri Nordin ada di belakang tu yang pakai kemeja batik itu. Kalau di Malaysia membicarakan tentang Tan Sri itu anugerah yang diberi oleh Agung. Kalau saya Datuk ini diberi oleh Sultan. Sultan itu yang jadi Sultan Raja Provinsi lah. Yang jadi Agung tu yang bisa memberi title Tan Sri. Orang tanya juga saya, dia bilang kapan Datuk mau jadi ya. Bukan saya tidak mencintai anda, tetapi ruang hati kecil saya ini terlalu kecil, sudah dipenuhi oleh seseorang, saya bilang. Cinta tu cinta, siapa enggak cinta kan? Cinta, tapi enggak muat, kecil, sempit. Ya. Jadi telah diisi oleh yang isteri duduk di Malaysia itulah. Ya benar ya? Jadi kalau bisa jangan dibesarkan kamar itulah ya, cukuplah itu. Pusing kepala ya. Bagaimana? Jadi enggak ada kesempatan itu insyaallah. Ya. Okey Bapak Ibu. Hari ini adalah momen yang paling istimewa, paling penting ya. Kerana kita melancarkan satu kempen yang kita namakan Cash Reward. Bila kita bicara tentang kempen itu adalah dia memiliki satu pilihan. Sama ada bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Seumpama macam kita membuat kempen memenangi mobil. Anda bisa lakukan, yang mana-mana siap untuk berjuang mendapatkannya, silalah lakukan. Ya, Cash Reward Campaign yang kita namakan Cash Reward Campaign itu. Ya. Dan Cash Reward Campaign yang kita lakukan ini, setelah kita melakukan beberapa analisa, beberapa uji coba, ini segala macam itu, dan saya sendiri merasakan bahawa this is one of the best campaign yang mudah sekali mendapatkan satu income yang paling besar, ya, income yang paling besar. Kerana dalam dunia kita harus mengikut peredaran zaman lah. Kalau di zaman saya dahulu, konsep yang kita terapkan ini, orang-orang tua dulu kita lebih sabar. Zaman dahulu lah. Ya, walaupun sedikit kita sabar menunggu. Tapi orang zaman sekarang tu mereka tidak sabar menunggu. Mereka kalau bisa hari ini masuk, besok sudah bisa jadi kaya. Kalau zaman sekarang ini, benar kan? Jadi mau nggak mau kita harus ikut peredaran zaman, tapi tanpa meninggalkan yang lama. Sebabnya Bapak Ibu, saya cerita dengan anda semua. Sebabnya adalah Keling Nusantara ini adalah sebuah perusahaan syariah, berkonsep syariah. Jadi setelah sesuatu yang saya mau lakukan, saya harus berdiskusi, ibaratnya mendapat perizinan daripada Dewan Pengawas Syariah kita. Yang pertama, memastikan
bahawa kempen Smart Reward ini yang berkonsep dua kaki ini, dia adalah satu konsep yang halal, satu konsep yang syariah, satu konsep yang tidak haramlah oleh agama kita. Bagaimana cara? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk melakukannya? Sebagai satu contoh, saya rasa nanti mungkin secara detailnya akan diterangkan oleh Pak Haji Irwan Shah itu, sebagaimana konsep untuk memastikan Anda mendapat bonus itu. Salah satu kewajipan Anda itu adalah pergi kepada repeat order, benar kan? Repeat order itu awalnya kita membicarakan repeat order itu ada dengan 3 konsep. Repeat order itu yang pertama, pada setiap awal bulan pada minggu pertama itu 1,2 juta itu telah Anda selesaikan, maka Anda berhak mendapatkannya, ya. Atau yang kedua, orang yang merasakan bahwa dia tidak memiliki, contohnya lah kantongnya agak kering dikit lah ini, ya benar kan? Kadang-kadang jiwanya besar, nafsunya besar, tapi kantongnya kecil dikit begitu, tapi kerja keras begitu, dia bisa menggunakan konsep kedua yang kita namakan auto maintenance. Jadi setiap mingguan punya cash reward itu kita akan potong 30%. Kita potong 30%. Jadi kita bilang kita tangguhkan dulu bonusnya. Jadi Dewan Pengacara bilang jangan bilang tangguh, bukan tangguh, apa satu benda itu saya dah lupa. Dia bilang gunakan tunda pembayaran bonusnya itu, sehingga kan dia telah menunaikan tanggungjawabnya, cukup 1 juta CV itu, maka dia dapat. Atau yang ketiga, dia tidak melakukannya itu, tapi di saat contohnya lah bulan ke-8 baru dia mau melakukan itu, dia bisa juga. Tapi kalau dia mau dapat 2 bulan punya bonus, dia kena buat 2 bulan punya repeat order lah, konsepnya begitu, ya. Tapi detailnya nanti Anda sendiri bisa bertanya kepada mereka yang lebih ahli lah. Tapi saya katakan kepada Anda, very simple. Dalam tempoh waktu 2-3 minggu saja, apabila kita tes sistem ini di Malaysia lah, ya, di Malaysia 2-3 minggu, produk pun nggak ada, kantor nggak ada, omset kita ini cerita benar nih, 1 M omset kita 1 miliar loh konsep ini, ya. Tapi saya rasa dengan satu kepala, satu leader, ini Anda ini banyak kepala di sini, ya, banyak leader, saya rasa pasti dia berlipat-lipatnya. Saya lihat foto kemarin acara luar biasa, ya, walaupun baru 2-3 kali kita uji cobakan sistem ini, saya lihat sampai kalau hari ini kita buat penganugerahan award kepada mereka yang 15 kiri 15 kanan segala macam tu, saya rasa ada hampir mungkin lebih daripada 10 yang akan tampil ke panggung ini, benar kan? Benar, yang dapat 15 juta tu saya rasa lebih daripada 10. Tapi akhirnya kita tangguhkan, takut nanti orang bilang kita nipu. Takkan hari ini launching ataupun baru 2-3 hari kita start ada yang dapat, nggak apa-apa, kita sabarkan dulu, kita akan aturkan satu program supaya banyak yang tampil dengan wang yang besar lah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, bukan waktu-waktu begini saya dinasihatkan oleh Tan Sri Nordin itulah di belakang itu supaya banyak buat storytelling, cerita. Yang waktu ini kan orang ngantuk-ngantuk Bu, ya, jadi kita banyak cerita-cerita dongeng dikit lah. Baru-baru ini di Malaysia heboh, bising kisah siapa namanya, si apa Tan Sri? Si Kitul, ya? Lupa nama saya. Si Kitul. Ini cerita cukup popular, si Kitul, ya. Nanti kalau Anda dengar kisah si Kitul, Anda akan tahulah. Tapi saya cerita dengan Anda si Kitul ini. Waktu zaman pemerintahan Melaka, pemerintahan zaman kuatnya Melaka waktu itu, ada seorang saudagar, orang kaya, namanya Si Kitul. Si Kitul ini, dia meminjam wang dengan Raja Mandeliar. Dia dekat, dia minjam wang.
Gayanya macam Pak Edi Sadrak pinjam wang dengan saya lah. Ya ada pinjam nggak? Nggak ada ya. Saya usik suami you nggak apa-apa ya. Dia pinjam wang lah. Kurang lebih kalau bahasa lama 1 kati emas. 1 kati itu berapa kilo saya lupa lah. Dia pinjam wang. Tapi kalau membicarakan tentang kekayaan, si Kitol ini dengan Raja Mandaliar itu, dia punya kekayaannya nggak jauh beda. Ibaratnya kalau si Mandaliar itu ada 2 ekor ayam, hartanya lah contoh, si Kitol 1 ekor ayam. Perbedaannya nggak banyak, dikit aja. Tapi si Kitol ini orangnya pelit, susah bayar hutang. Saya rasa banyak, bukan di dalam lah, di luar sana tuh banyak begitu. Anda kasih hutang gampang, tapi dia bayar tuh pelit banget. Susah dia mau bayar. Dia susah mau bayar hutang. Mau saya teruskan cerita ini? Sebab tu saya bilang storytelling ni enak. Heboh di Malaysia sekarang kisah si Kitol. Jadi anda akan paham si Kitol itu. Ya. Jadi satu hari berlaku satu permasalahan, satu problem berlaku. Dua antara Raja Mandaliar ini, dia berantam dengan satu saudagar yang datang dari India yang bernama Nina Suradewana. Cowok. Dia berantam, 2 orang ini berantam. Ada satu permasalahan yang berlaku. Jadi waktu itu dia ketemulah. Ini sejarah ini kisah benar, Bapak Ibu. Ini bukan kisah yang direkayasa, tidak. Ini kisah benar dalam sejarah Melayu Melaka. Mereka berantem karena tidak ada jalan penyelesaiannya. Maka kedua-duanya ini ketemulah bendahara. Bendahara ini kayak macam ketua hakim MK lah, hakim MK yang baru ni memutuskan ini. Jadi kita nggak mau komentar itulah ya. InsyaAllah kita selamat menjemput dan menunggu presiden baru kita ya. Senyum saja ibu. Ibu senang bu ya? Pastilah bu, presiden kita gagah, tampan. Ketemu bendahara. Waktu mau ketemu bendahara tu, waktu kantor itu sudah mau habis. Ibaratnya gitulah, dah agak sore. Jadi bendahara tu bilang, ketemu gue besok sajalah. Kalian pulang dulu. Dia bilang gitu. Ya. Pulang dulu. Tapi orang India ni pintar. Suradewana ini pintar. Dia malam-malam dia ke rumahnya bendahara itu. Dia kasihlah hadiah. Dia enggak ngomong sogokan. Dia kasih hadiah. Dan bendahara ini, dia ini kan orang Melayu yang berbudi bahasa. Ibaratnya perigi bukit bertemu pirigi. Faham enggak maksudnya itu? Bukit bertemu pirigi, faham enggak maksudnya itu? Faham maksudnya? Enggak ngerti maksudnya ya? Enggak ngerti? Enggak ngerti. Bukit mana ada air. Tapi bila ketemu dengan pirigi, sumur itu, maka bersatulah. Orang bagi hadiah, kita menghargailah. Bukannya sogokan, bukan. Orang bagi hadiah, kita terimalah. Ya. Gaya macam Pak Irwansyah, dia kasih hadiah ke saya kan, saya kasih hadiah ke Pak Irwansyah lah. Terbaliklah ya, jangan dia kasih ke saya kasih ke dia. Tiba-tiba aja nanti ada satu leader lain lihat kan, pasti ada sesuatu nih, contohnya begitulah. Ataupun dia kasih ke saya lah ya. Kebetulan kisah ini waktu malam itu, apabila dia kasih hadiah kepada bendahara terima. Si Kitol tahu. Dia tahu. Mungkin waktu itu dia jalan-jalan di rumah bendahara, dia lihat, dia intip. Kenapa si Nina Dewana ini ke rumah dia lihat itu? Dia lihat, dia kasih satu peti emas. Dia lihat, dia laporkan kepada Raja Mandaliar. Dia lapor, tapi cara dia laporkan itu, dia bilang besok pasti kamu kalah. Dia bilang gitu. Karena bendahara telah terima sogokan. Ini macam ibu bilang ni tadi lah. Pasti kalah. Padahal itu bukan niat sogokan. Itu just kita orang Melayu bukan orang berbudi, kita bahasa. Bapak ibu pun nanti mau kasih hadiah ke saya pun saya terima. InsyaAllah saya akan terima. Itu bukan sogokan punya. Ya Ron ya. Kasih je lah, saya terima itu.
Benar kan? Tapi cara dia bercerita pasti kamu kalah. Wah, guna. Marahlah Raja Mandeliar itu. Dia bilang, dia bukanya surat hutang itu, maka dengan ini kamu punya hutang hapus. Kamu bebas. Dia bilang gitu. Kerana informasi kamu kasih ini. Capek juga cerita ini ya. Terus ya. Kisah ini panjang. Kisah ini menarik. Harus ikut baru anda faham. Bila bendahara ni dah tahu kisah begini, bendahara Raja Mandeliar tahu kisah begini, dia besok tu enggak jadi pergi ketemu bendahara, dia bertemu dengan Laksmana, apa nama Laksmana lah. Laksmana dia mencerita lagi lebih. Dia mengatakan bahawa Raja Mandeliar ni sebenarnya dari sisi hubungan dia dengan Sultan Melaka itu, Sultan Mahmud Shah nama dia itu adalah ibaratnya bapa saudara dengan anak saudara lah, gitulah, ada hubungan. Dia mengatakan bahawa cara dia melaporkan kepada Laksmana itu, Raja Mandeliar ni mau topel, mau ambil alih jadi Raja Melaka. Dia sudah siapkan beli dia punya itu ini, siapkan dengan untuk rampas kuasa, untuk rampas kuasa ya. Ini live kah? Lupa tanya tadi. Miguel live ke Miguel? Live ah? Kalau live tu ceritanya kena berhemat-hemat dikit. Tapi enggak apa-apa, ini kisah benar. Kisah ini kisah benar. Anda bisa cek dalam sejarah itu kan. Laporkan kepada Sultan Mahmud Shah bahawa bendahara mau merampas kuasa. Daripada sekitul itu tadilah. Dan Sultan Mahmud Shah ini sebenarnya bendahara Melaka orangnya pintar. Dia orangnya pintar. Sultan Mahmud Shah ini dia memang sudah lama berdendam dengan bendahara ini. Kenapa? Kerana di zaman dahulu kalau anda memiliki putri yang cantik, yang pertama harus dipersembahkan dulu kepada raja. Ini zaman dulu lah. Raja, maksudnya kalau raja mau jadikan isteri, dia harus jadi isteri raja lah, maksudnya begitu. Bendahara itu dia memiliki seorang anak yang putri yang cantik yang bernama Tun Fatimah. Tun Fatimah itulah. Dia tidak pernah tunjukkan kepada Sultan Mahmud Shah ini. Padahal Sultan Mahmud Shah waktu itu kebetulan pula enggak punya isteri. Tapi di saat perkahwinan itu tadi, dia undanglah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ni kurang hajar bendahara ni. Dia ada anak cantik, dia mau kasih ke aku ini, kata dia. Kisahnya begitu kan. Apabila kisah ini dilaporkan kepada Sultan Mahmud Shah tanpa usul periksa, Sultan Mahmud Shah itu mengarahkan dia punya pengawalnya itu supaya bunuh bendahara. Bukan sekadar bunuh bendahara saja, adik bendahara pun kena bunuh, Tun Ali kena bunuh, Tun Fatimah kena bunuh. Habis satu keluarga dibunuh ya. Ada satu yang selamat, ada juga saudara yang jauh ni selamat, aman lah. Kalau tidak silap saya, salah satu yang, kalau tidak silap saya, anda pernah dengar kisah Singapura dilanggar todak enggak? Yang Han Nadim itu, anda pernah dengar enggak? Oh enggak ada ya? Oh itu kisah tu menarik tu, yang mau todak melanggar Singapura itu ada anak muda, bocah lah, semua orang mati kan. Dia bilang bodoh kalian, perang dengan itu batang pisang saja ditaruh di situ, jadi tak kena batang pisang, akhirnya todak itu mati. Oh enggak pernah dengar. Itu kisah lain lah, saya cerita yang itu. Salah satunya keturunan itulah, benar kan? Sultan Mahmud Shah ini waktu kecilnya dulu, waktu kecil Sultan Mahmud Shah itu, anda pernah dengar nama Tun Perak enggak? Oh, enggak pernah juga ya. Tun Perak ini, kalau kita cerita tentang bendahara Melaka, yang paling popular, paling ngetop adalah Tun Perak. Dia Tun Perak ini, dia orang yang pintar. Waktu Portugis mau menyerang Melaka pun kalah gara-gara Tun Perak ini. Dia orang yang pintar.
Jadi waktu kecil Sultan Mahmud ini, waktu dia naik kuda, bukan kecil, waktu bocah gitulah, waktu muda-muda gitu, ada anak muda main sepak takraw. Faham tak? Bukan sepak takraw, sepak raga yang jenis, tahu kan gini kan, main-main begini, tiba-tiba bola takraw itu kena kepada kepala yang disenandungkan kuda. Dia turun dari bodoh kuda, dibunuhnya anak itu, budak itu. Ini kisah dia begitulah, ya. Jadi waktu itu orang Melayu mau serang, mau tangkap, membunuh tu. Tapi waktu tu Laksamana Tun Perak bilang, jangan, kita orang Melayu tidak boleh menderhaka. Orang Indonesia, orang Melayu tu, anda tidak boleh menderhaka kepada saya, tolong jangan menderhaka. Ya, dia bilang begitu. Tetapi kita harus pastikan bahawa Sultan Mahmud ini tidak boleh jadi raja. Ya, dia bilang begitu. Dia sebenarnya telah pesan kepada Tun Muzahir. Nama bendahara itu adalah Tun Muzahir. Pesan, jangan, pastikan bahawa jangan Sultan Mahmud ini menjadi raja. Tapi kisah berlaku, akhir jadi raja, jadi begitu dia bunuh habis, ya. Bila dah bunuh habis begitu, apa yang terjadi? Puncanya daripada fitnah si Kitul itu tadi, benar gak bu kan? Akhirnya satu keluarga ni habis. Pasti ada kerabat yang jauh itu berdendam, benar enggak? Bila berdendam, kisahnya Melaka yang begitu kuat, jatuhnya Melaka itu kerana dia ada pagar kubu itu tadi, ya. Jadi di saat ada satu perjanjian, kerana sama ada pemerintahan Campa ataupun Portugis, saya selalu lupa kisah itu, menyerang, enggak boleh masuk. Akhirnya berpakat dengan pembelot yang tadilah, kerana berdendam itu tadi, maka satu hari dia bukalah pintu pagar, satu malam lah buka pintu pagar, mereka masuk dan di situ tumbangnya pemerintahan Melaka. Kisahnya di situ, ya. Okey, kisahnya begini. Kenapa saya cerita? Ada sebab. Pak Irwansyah waktu saya jadi grup MD Keling International, Anda pernah dengar kan? Waktu itu apabila Darren meninggal dunia, saya diminta untuk menggantikan tempat beliau menjadi grup MD Keling International, ya. Waktu itu Taiwan bikin anniversary, ya. India mengundang saya. Pak Irwansyah bilang, Pak Razi turun. Kenapa saya enggak turun? Saya bilang saya sibuk. Sebenarnya bukan saya sibuk, Wan. Hari ini saya buka rahsia, Wan. Kenapa, Wan? Kerana sistem di Keling ini adalah Taiwan itu, Wan. Saya, walaupun posisi saya sebagai grup MD, tapi saya adalah managing directornya Keling International di Malaysia. Anda faham tak, Wan? Saya bukan direkturnya Keling Taiwan. Saya bukan shareholdernya Keling Taiwan. Posisi saja. Dan Keling Taiwan itu dia punya dirutnya sendiri, direkturnya sendiri. Kecuali Darren. Kalau Darren dulu dia sapu keliling lah, sapu jagat dululah. Dia ada saham. Cara kita pembahagian saham kita ini adalah individu mewakili perusahaan. Jadi saya enggak ada kepentingan di situ. Jadi kalau saya turun ke Taiwan, saya lebih sebagai guest saja, enggak ada. Contohnya gitu, ya. Dan saya jadi MD Keling International di Malaysia juga, lingkungan saya adalah Malaysia. Contohnya begitu. Sebab itu kenapa baru-baru ini saya lepaskan jabatan saya di Malaysia itu, kerana saya mau fokus di Indonesia saja. Dan orang Malaysia juga, dia tidak boleh MD di Malaysia, dia nggak boleh masuk ke sini sebab dia tidak memiliki posisi. Posisi di sini nggak ada begitu. Paham tak? Sama juga di India. Sebab itu apa yang saya lakukan sekarang ini, mungkin Anda melihat ada daripada kalangan Anda yang melihat saya ni macam kejam lah, saya ni macam rubah sana rubah sini lah, sampai bingung, macam-macam saya buat begitu kan. Orang yang paling dekat dengan saya, dia mungkin mempercayainya. Orang yang sering bersama dengan saya lah. Contohnya macam isteri saya, anak-anak saya, dia tahu. Tapi kalau Anda mungkin ada air gak? Ini saya ada, ini baru mukadimah tu, ada 1 jam lagi.
Minta maaf ya, saya minum dulu ya. Kurang ajar dikit lah. Minum sambil berdiri, nggak apa-apa ya. Kerana orang tua saya bilang, Radhi, kalau pergi ke tempat orang, pakai konsep ini, adat ini, insya Allah, dia bilang, Anda akan aman. Biar kita kurang makan juga kita kurang ajar. Jadi saya kurang ajar dikit, nggak apa-apa ya. Minum depan Anda ya. Ya. Di mana kisah saya tadi? Dan minum lupa pula, saya enak banget air ini ya. Ya. Okey, buat sana buat situ, buat ini segala macam gitu, ya. Ada satu perkara yang saya ini ya, saya nggak paham bagaimana ya saya mau sampaikan kepada anda. Sebab itu kadangkala bila kita melakukan satu pelatihan, dulu kita melakukan pelatihan best of the best. Dulu ya, saya membicarakan tentang topik saya. Di saat saya menceritakan topik saya tentang keimanan, kasih sayang, itu ini segala macam itu, dia benar-benar menyerap di dalam hati saya. Dia menyerap di hati saya. Paham tak? Jadi sehingga kan, anda mungkin tidak percaya, tapi urusan anda. Istri saya bilang ke saya, apabila saya disidang oleh isteri dan anak-anak saya, mereka sidang saya. Ini kisah ini berlaku 2-3 bulan kemarin. Mudah-mudahan mereka nggak nonton video inilah. Mereka sidang saya. Dia bilang, isteri saya bilang, bang, cukuplah bang, dia bilang. Minta maaf ya. Dia bilang ke saya, bang, cukuplah bang. Kami sudah bangga dengan abang. Cukuplah. Saya bilang, bagi saya sedikit waktu, saya bilang. Ada perkara yang belum saya bereskan lagi. Saya bilang, beri saya sedikit waktu. Bila perkara ini dah beres, insya-Allah saya bilang, saya akan istirahat. Ini komitmen saya. Dan kadang kalau tindakan saya ini kepada mereka yang tidak mengerti akan mengatakan saya macam-macam. Tidak, Pak. Tidak. Niat saya satu saja. Yang pertama, saya mau menunaikan tanggungjawab saya kepada pemilik saham, supaya mereka ini nanti ibaratnya pensiun dalam keadaan uang-uang mereka ada. Faham tak? Mereka dapat itu. Itu niat saya. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahawa perkara yang paling berat adalah amanah. Anda mungkin tidak percaya, tapi ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Ini saya rasakan. Saya harus tunaikan ini. Yang kedua, saya harus memastikan bahawa leader-leader Keling yang datang ke Keling ini, mereka harus memiliki penghasilan yang besar, Bapak Ibu. Saya harus cari cara. Mungkin saya gagal sekarang ini. Tapi anda tahu enggak? Yang bikin resep KFC itu, Saunders itu, dia mencuba merubah resep itu hampir kurang lebih 10.000 kali baru bisa diterima itu. Dan sebab itu apabila mereka menyarankan kepada saya tentang konsep ini, saya bilang kita bikin campaign dulu. Pastikan benda-benda ini bermanfaat dan orang dapat uang segala macam itu, baru kita benar-benar jalankan dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Dalam konteks syariah, kita tidak boleh menghapuskan plan A itu kecuali kalau kita tubuhkan perusahaan yang lain. Tidak boleh. Kalau saya mau menghapuskan itu, kata di Dewan Pengawas Syariah itu, saya harus dapat persetujuan daripada member-member. Sebab itu kita jalankan dengan cara dua-dua, Bapak Ibu. Kita jalan dua-dua. Kepada mereka yang suka jalankan plan A, contoh, jalankan. Orang baru yang masuk melalui smart plan ini, jalankan. Itu saja. Yang salah itu apabila anda menghina A, menghina yang baru menghina A. Sebab di dalam syariah mengatakan begini, anda masuk bergabung dengan konsep yang baru ini,
Saya tidak boleh memaksa Anda mengikut yang A. Syariah begitu. Dan orang yang yakin kepada plan A ini, saya tidak boleh memaksa mereka mengikut yang ini. Paksaan nggak boleh. Jadi lakukan. Dan saya berpesan kepada Anda, kita orang beragama. Kalau saya cuma bisa berbicara contoh Rasulullah sebab saya beragama Islam. Ya. Satu makanan yang Rasulullah tidak suka makan, dap. Tahu dap kan? Saya nggak boleh cerita lah. Dap itu halal. Dap itu halal. Tapi Rasulullah nggak suka. Dia kalau lihat dap itu, dia macam maling muka. Dan Allah pernah menegur dia, kamu tidak boleh buat begitu. Dap itu. Satu hari, sahabat-sahabat makan bersama Rasulullah. Sebelum Rasulullah mencicirkan daging itu, istrinya berbicara, itu dap, kata dia. Semua orang berhenti makan, nggak mau makan. Rasulullah tegur, kalian makan, jangan dihina makanan, jangan pedulikan aku. Memang aku nggak suka makannya, tapi kalian makan, maksudnya begitu. Ini cerita dap itu tadi. Sama juga dengan konsep marketing plan kita ini tadi, paham nggak? Jangan dihina. Kerana contoh, kalau kita bicara tentang plan A, contoh ya, banyak orang yang telah memiliki penghasilan yang besar. Kita lihat roy-roy kaum besar di belakang sana, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebut, saya harus sebut semua, benar kan? Kalau kita menceritakan tentang smart plan, reward smart plan, cash reward smart plan ini, memang telah membuktikan dalam tempoh beberapa, 1 minggu, 2 minggu saja mereka bisa mendapat puluhan dan mungkin ratusan juta per bulan. Ini adalah keahlian yang kita lakukan. Kerana intinya, saya cerita dengan Anda, intinya adalah di mana nadinya kepada dua-dua plan ini, nadinya di mana? Di repeat order itu. Sebab itu kita wajibkan repeat order. Kerana di saat Anda mau pensiun nanti, contoh, tiap-tiap bulan Anda akan mendapat puluhan dan mungkin ratusan juta per bulan, dan mungkin miliaran per bulan, kita nggak tahu, melalui repeat order itu tadi. Konsep itu sederhananya begitu, teman-teman. Saya bukan suka sangat binary, sorry, maaf Eddie ya, saya cerita ni maaf lah Eddie ya, saya bukan suka banget. Waktu Darren Go, ni Darren Go masih hidup, tapi apabila karena beliau sudah di dalam tanah, saya nggak boleh ngomong apa ke beliau. Beliau nggak bisa jadi bukti dan saksi buat saya. Tapi saya rasa Pak Irwansyah ada. Waktu beliau masih hidup, beliau beberapa kali suruh saya. Dia bilang, Datuk, kita rubah saja marketing plan Keling kepada binary. Dulu saya bilang jangan, sebab saya rasa binary itu haram. Contohnya begitu, nggak boleh nanti. Saya bilang saya mau pertahankan, contohnya begitu. Sebab itu Taiwan bikin binary, contoh ya. India merubah marketing plan karena mereka mempunyai wewenang masing-masing. Saya mempertahankan waktu itu. Tapi apabila saya mendalami konsep binary, apabila berbahas dengan syariah, sebenarnya di situ tidak ada haramnya. Kekhilafan saya di situ. Tetapi memastikan bahawa jangan terjadi overpaid itu harus dilakukan. Semoga kita benar-benar long term, dan insya-Allah ini kita lakukan Bapak Ibu, yakin dan percayalah. Kena. Berbalik tentang kisah si Kitul itu tadi Bapak Ibu, tolonglah, jangan dibukakan pintu pagar itu sehingga kan orang daripada luar masuk dan menghancurkan kerajaan kita ini, kerajaan yang besar ini. Kerana masing-masing mempunyai tugas. Dari India ada tugasan dia, dari Taiwan, dari Malaysia ada tugasan dia, saya ada tugasan saya. Tolonglah, sabarlah. Kalau anda benar-benar suka, mau saya berhenti, saya bisa berhenti, saya bisa keluar, nggak apa-apa pada saya. Tapi saya yang membuat saya terus bertahan, berjuang segala macam gitu. Kerana saya yakin bahawa anda semua ini adalah orang-orang yang paling hebat, insya-Allah. Dan saya yakin bahawa program-program kita ini adalah program yang terbaik. Dayus saya, tahu Dayus kan? Dayus saya. Di sana ada berperang, saya lari daripada peperangan. Itu namanya Dayus saya itu. Pengecut saya itu. Sebab itu saya harus berada dalam keadaan apa sekalipun, saya senyum. Walaupun kadang-kadang hati saya menangis Bapak Ibu, tapi saya senyum.
Apalagi bila melihat mitra-mitra yang baru begini datang begini, waduh luar biasa. Dan apabila saya mengkaji tentang kempen kita ni adalah the best, waduh saya bisa membayangkan apa akan terjadi Keling di masa-masa yang akan datang ini. Dan member-member lama yang duduk di belakang sana, top-top leader ini masih bersama dengan ini, mereka adalah kekuatan saya. Ya, kalau saya ungkapkan dalam bentuk nyanyian lah, ya. Ibarat yang saya ni beristeri dua, saya harus jaga dua-dua isteri ini, ya kan? Ya. Ketawa pula dia. Kepada isteri tua, anak sayang padamu. Ya, benar kan? Kepada isteri muda, I say I love you. Benar kan? Saya harus sayang dua-dua. Leader-leader lama, saya sayang Anda. Sayang Anda. Saya tidak pernah menjadi pengkhianat kepada Anda. Kalau Anda benar-benar mengerti apa yang saya lakukan. Paham tak? Program saya lakukan enggak ada. Walaupun orang tuduh saya pengkhianat, enggak apa-apa. Karena kepada yang baru, memang I love you. Memang saya sayang kepada Anda. Dua-dua ini. InsyaAllah. Ya. Apalagi impian kita bersama. Yang contoh yang mengikut saya di Malaysia itu. Kenapa dia mengikut saya? Karena dia bilang bahawa dia ingin kita ini benar-benar menjadi raja global, kata dia. Raja global. Raja global yang benar-benar sukses itu tadi. Tolong, sekali lagi saya pesankan, masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing. Tolong, jangan dibukakan pintu pagar itu sehingga kan kita runtuh. Bila kita sama kita berperang nanti enggak ada siapa yang untung. Semua orang akan rugi. Leader rugi, shareholder rugi, director rugi, semua akan rugi, semua akan rugi. Kalau saya kasih tahu kepada Allah, Allah, ya Allah, aku telah jalankan amanah dan tanggungjawab aku. Tapi aku tidak dapat laksanakan ini kerana ini sudah di luar bidang kuasa. Tapi niat saya satu saja, insya-Allah. Saya akan cuba supaya anda semua ini mendapat penghasilan yang besar, insya-Allah. Saya akan coba dan terus mencoba supaya Keling Tower ini kita pertahankan, insya-Allah. Ini cobaan saya. Utang saya banyak, bukan utang wang. Tan Sri Nordin Kardi itu yang mencipta nama yang cukup tinggi di Malaysia dalam bidang education itu segala macam itu. Saya suruh dia berhenti datang ke sini. Tiba-tiba dia datang, bangunkan Jakarta Business School, meninggal pula Darren. Jadi tanggungjawab amanah, tanggungjawab itu harus saya laksanakan, tunaikan buat beliau itu tadi, Bapak Ibu. Saya harus gerakkan ini. Jadi tolong memahami, janganlah yang tak suka dengan saya banyak, saya faham, tapi jangan anda yang berada di dalam di sini bersekongkong dengan orang-orang yang tidak suka dengan saya itu, kerana yang rugi adalah anda juga nanti, insya-Allah. Tolong ditutupkan, dijagakan pintu itu. Semoga yang benar-benar menguasai kerajaan Keling Indonesia ini adalah kita ini, Bapak Ibu. Kita ini. Ya. Bapak Ibu, saya akhiri ucapan saya ini kerana anda mungkin siap, tapi yang di tepi-tepi ini dah lama menunggu untuk saya turun ke bawah kan. Henry Ford. Tahu Henry Ford kan? Yang memiliki Empire Ford itu. Di zaman kegemilangan Ford, Henry Ford itu, wartawan bertanya kepada dia, apakah aset yang paling bernilai buat empire bisnes beliau? Dia mengatakan bahawa yang paling bernilai adalah, dia bilang, ambillah uang aku. Enggak apa-apa, ambillah, kata dia. Ambillah gedung ini, ambillah, enggak apa-apa. Ambillah aset-aset yang lain, ambillah, enggak apa-apa. Tapi tolong jangan ambil orang-orang aku. Dengan orang-orang aku inilah aku akan bangunkan Empire Ford yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Doa saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada wartawan tanya saya berdoa kepada Allah semoga satu saja, jangan pisahkan anda daripada saya. Karena dengan anda inilah kita akan bangunkan Keling Nusantara yang lebih hebat dan lebih besar daripada yang sebelum ini. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, kita berikan aplaus yang terbaik untuk Presiden Direktur Keling Indonesia, Bapak Dato Dr. Haji Muhammad Raji Saleh. Oke, kita akan lanjut dengan prosesi launching. Pak Raji masih tetap di stage. Kita akan prosesi launching dan kita mengundang para VIP untuk hadir ke atas panggung. Kita mengundang Tan Sri Nurdin Kardi, ya. Kita mengundang pembicara utama kita hari ini, Bapak Irwansyah. Kita mengundang jajaran Royal Crown Ambassador, Grandmaster. Ya, kita mengundang Royal Crown Ambassador Pak Kelvin, ya, Pak Santoso, Royal Crown Ambassador Pak Henry Rikianto bersama Ibu Triana Kurniati untuk hadir ke atas panggung. Kita berikan aplaus dulu dong buat Pak Irwansyah, Pak Santoso, Pak Henry bersama Ibu Triana, Pak Henry bersama Ibu Triana, ya. Pak Kelvin, silakan. Tan Sri, dengan hormat kita undang juga ke panggung. Tan Sri Nurdin Kardi kita undang juga ke atas panggung. Ibu Triana mana ya? Kok nggak maju-maju ya? Waduh, kita berikan aplaus dulu dong. Grandmaster, oh Pak Darmawan, Grandmaster Darmawan. Wah, yang merasa Grandmaster. Oke, teman-teman, kita akan menuju detik-detik untuk di launching. Tan Sri sampingnya Pak Raji sana, Tan Sri. Oke, teman-teman, kita akan mulai proses launch. Ya, kita akan sama-sama hitung mundur ya. Kita akan sama-sama hitung mundur. Oke, sama-sama.